sekarang lagi musim hujan, lihatlah sudah mendung. Mudah-mudahan hujan lebat turun sebagai rahmat. Karena sudah banyak bumi di Indonesia kepanasan, tapi alhamdulillah di Masjid Al-Markaz Al-Islami tidak terasa panas sama sekali, Masya Allah. Betul. Banyak yang langsung gini-gini kan baju. Masjid ini arsitekturnya cantik dan indah. Saya baru saja mengirim gambar Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar ke rumah. Saya kirim ke rumah yang aku sedang berada di Al-Markaz Al-Islami Makassar, kebanggaan orang Sulawesi Selatan dan seluruh Indonesia bagian timur dan seluruh orang Nusantara bangga dengan masjid yang cantik dan besar, megah, lampunya luar biasa. Saya yakin semua tamu-tamu yang datang kemari melihat lampunya berdecak kagum seperti melihat kucing Anggora. Ini menandakan kesejahteraan. Orang Sulawesi Selatan kaya-kaya, duitnya banyak, alamnya cantik dan indah. Saya buka jendela hotel melihat lautan. Wow, amazing. Melihat laut yang cantik dan indah membiru. Begitu kami makan, makanan di Sulawesi Selatan pun luar biasa. Tuna, yummy, ikannya segar-segar di pinggir laut, baru mati satu kali. Bahkan ada ikan yang baru setengah mati sudah diangkat. Alam yang cantik, negeri yang luar biasa. Di negeri ini tidak hanya alamnya yang cantik, lautnya yang indah, pantainya yang luar biasa, Pantai Losari. Tidak hanya sekedar alamnya, tapi juga orangnya cerdas-cerdas. Di antaranya Bapak Ketua Yayasan, pernah menjadi menteri, pernah menjadi duta besar, profesor. Di usia beliau yang 80-an masih sempat lagi memimpin yayasan. Tidak ada kata berhenti untuk beraktivitas. Fa idza faragta fansab. Ketika engkau selesai melakukan suatu aktivitas, terus bersemangat. Dan semangat yang luar biasa. Ini di hadapan saya ini, saya lihat ini banyak anak-anak muda, calon pemimpin masa depan. Allah Akbar. Beliau umur 80 lebih, tapi semangatnya. Maka saya terkadang melihat banyak anak muda, tapi bawaannya mau mati aja. Kalau ada anak muda yang tidak semangat, bawaannya mau mati, jumpa sama Ustaz Somad, Ustaz, tolong kasih saya semangat. Langsung saya kasih semangat. Kamu kalau ada lihat jenazah lewat, ikut. Nanti kalau sedang duduk di rumah, tiba-tiba nampak ada jenazah lewat, permisi sama keluarganya, Pak, boleh saya ikut? Boleh, ikut masuk ke dalam. Ini orang sudah mati sebelum malaikat maut datang. Malaikat maut pas mau mencabut nyawa dia, ini udah dicabut atau belum? Kok udah mati duluan? Kita tidak pernah berhenti untuk berbuat. Kenapa? Karena kita sedang mempersiapkan bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya tanah, tanam tanahnya dengan kelapa sawit. Yang punya lautan yang luas, hebatnya Allah Ta'ala. Dia ciptakan permukaan bumi 30%, 70% lautan yang luas. Untuk apa? Untuk makanan manusia. Mohon maaf kalau saya boleh bertanya. Boleh saya bertanya? Jangan tersinggung. Itu ikan-ikan yang ada di laut, di pantai, lautan luas di Sulawesi Selatan, itu ikannya ada yang pernah ngasih makannya? Tidak ada. Ikannya tidak pernah diternak, ikannya tidak pernah dijaga, ikannya tidak pernah dipelihara, ikannya tidak pernah dikasih makan. Gratis, ambillah ikan. Bahkan orang-orang lain yang datang ke negeri kita, laut kita sangat luas. Orang Vietnam datang, orang Thailand datang, menangkap ikan kita. Ditangkap oleh tentara angkatan laut, tangkap. Begitu mereka ditangkap, ditanya, kenapa kamu menangkap ikan kami? Kata mereka, kami tidak menangkap ikan Indonesia, kami hanya sedang mengejar ikan kami yang lari ke lautan Indonesia. Lautan kita ini sangat luas, maka kita disebut dengan negara maritim. Mudah-mudahan
kesejahteraan laut daratan yang indah ini dapat dinikmati oleh masyarakat. Pendidikannya kalaupun tidak bisa murah, gratis insya Allah. Amin. Kalau tidak percaya sama Ustadz Somad, tanya sama Ustadz Anwar Sadat, tanya sama Ustadz Abdullah Yusuf, tanya sama Ustadz Hasbi, dan para asatidz kita ada di bawah. Tanya sama Ustadz Icat, Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah, Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah, alumni Al-Azhar. Tanya mereka, selama belajar di Al-Azhar, dari mulai TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 gratis, nggak bisa dibayar. Padahal Mesir tidak kaya seperti Indonesia. Mesir negara yang susah, Mesir negeri yang biasa-biasa saja. Negeri kita ini kaya, gemah ripah loh jenawi, untayan zamrud katulistiwa, tongkat dan batu jadi tanaman. Di atasnya ada tanaman, ada cengkeh, ada kayu manis, ada buah-buahan, ada di dalamnya batu bara, ada minyak bumi, ada gas. Mudah-mudahan ini semua untuk kesejahteraan bangsa Indonesia insya Allah. Kalaulah Allah subhanahu wa ta'ala mau mensejahterakan umat ini, maka syaratnya kata Allah, walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk negeri itu beriman, wattaqau, bertakwa, maka insya Allah diberikan kesejahteraan. Alam kita sudah cantik dan indah, alam kita kaya luar biasa yang tidak tumbuh di tempat lain. Kalau kita pergi ke Makkah, ke Madinah, kalau pergi ke Maroko, gurun pasir sejauh mata memandang. Tapi kalau kita pergi ke Makassar, sebelum pesawat turun ke bawah, hijau, lautan biru. Ustadz tahu dari mana? Orang cerita. Loh, masa Ustadz tadi nggak ngelihat alam kami yang indah hijau, lautannya yang membiru? Saya tidur. Begitu pesawat take off, terpejam. Terus sampai-sampai, sudah kita mendarat, landing. Itu adalah nikmat yang besar. Coba bayangkan kalau saya terbang tadi dari Pekanbaru Riau, sholat subuh di airport. Habis itu ke Jakarta transit 2 jam. Jam 2 dari Jakarta sampai di Makassar. Andai saya tidak diberi nikmat tidur, selama di pesawat melotot aja ngelihat pramugari. Sampai ke sini mana mungkin saya bisa tausiah. Saya selalu mensyukuri nikmat Allah. Nikmat yang saya syukuri adalah nikmat bisa tidur. Makanya saya belum pernah marah sama jamaah yang kalau saya tausiah dia tertidur. Karena tidur itu adalah nikmat. Berapa banyak orang kaya, mobilnya mewah, rumahnya besar, tapi nggak bisa tidur, kena penyakit insomnia. Akhirnya pakai narkoba baru bisa tidur. Kita begitu khotib naik ke atas mimbar langsung tertidur. Assalamualaikum. Seperti ada settingannya. Begitu khotib mengatakan, demikianlah khutbah yang singkat ini. Bahkan ada laki-laki sholat Jumat, begitu selesai dia bilang sama temannya di sebelah, ini kelihatannya masjid aliran sesat. Kenapa? Kenapa tidak ada khutbahnya? Kata temannya, khutbahnya ada, kamu yang pindah ke alam ghaib. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hidup ini senang atau susah, bahagia atau sengsara, hitam atau putih, tergantung kita membandingkannya dengan apa dan dengan siapa. Betul? Saya dulu waktu kuliah di Maroko, asrama 2, sebelah kanan, sebelah kiri. Yang sebelah kanan dari Tajikistan, dari Uzbekistan, dari pecahan Rusia, dari negara Arab, dari Tunisia, dari Mesir, orang Maroko. Yang sebelah kiri Nigeria, Burkina Faso, dari Chad, dari Sudan. Saya tinggal milih di tempat yang Afrika. Kenapa? Orang Afrika ini ramah-ramah, baik-baik. Dan yang paling penting, saya merasa putih di tengah mereka. Hidup ini kalau kita mau bahagia,
Maka kata Nabi, unzur ila man huwa asfala minka, maka lihatlah orang yang di bawahmu. Kalau kamu kebetulan belajar di kampus naik motor, alhamdulillah teman saya ada yang pakai sepeda Pak Ustadz. Kalau kamu naik sepeda, alhamdulillah teman saya ada yang jalan kaki. Kalau kamu jalan kaki, alhamdulillah teman saya ada yang sudah di ruang ICU. Yang di ruang ICU, alhamdulillah sebelah kiri kanan saya udah meninggal dua-duanya. Kita masih diberikan hidup, maka insya Allah hati kita sejahtera. Kalau hati sudah sejahtera, tidak dongkol, tidak marah, tidak caci maki, tidak hasad dengki, semangat bekerja, insya Allah kesejahteraan harta akan datang menyusul. Tapi kalau hati isinya dendam kesumat, ngelihat ada tetangga mobil baru, kumat darah tinggi. Ngelihat tetangga kulkas baru, dia yang kedinginan. Ngelihat tetangga rumah baru, naik jantung koroner, kolesterol, asam urat, asam lambung. Ngelihat tetangga bini baru, mati langsung. Makanya betul kata Nabi, ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau yang segumpal dalam dirimu itu baik, yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, jahat, kotor, busuk, maka yang lain ikut menjadi jahat. Ala wahyal qalb, dia adalah jantung. Bukan jantung Ustaz Somad, Ustaz salah. Itu yang di dalam itu bukan jantung, itu adalah hati. Kata yang satu lagi, bukan hati Ustaz Somad, itu adalah jantung. Saya damaikan mereka berdua, jantung hati. Setuju? Kenapa dia disebut jantung? Karena bentuknya seperti jantung pisang. Yang nggak percaya, pulang dari sini ambil pisau, belahlah. Kenapa dia disebut dengan hati? Padahal hati itu adalah liver, letaknya di tengah, bukan di sebelah kiri. Karena kita selalu merasakan sesuatu dengan hati. Mau berangkat, mau jalan-jalan, mau kerja, bawa motor, bawa mobil, tangan yang mencet gas, kaki yang nginjak rem, tapi ketika berjalan yang diminta adalah hati. Belum pernah dibilang kaki, belum pernah dibilang mata, tapi yang selalu diingatkan adalah hati. Mari jaga hati, jangan sampai sakit hati, jangan sampai susah hati. Kaca retak boleh direkat, galah patah boleh disambung, hati yang sakit kemana obat akan dicari? Jawabannya bukan asik, so sweet my honey. Bagi sahabat-sahabat saya di Makassar yang punya usaha sablon baju kaos, boleh ditulis di belakang. Kaca retak boleh direkat, galah patah boleh disambung, hati yang sakit kemana obat akan dicari? Tapi di ujung tolong ditulis, baju kaos ini jangan dibawa sholat Jumat. Kalau dibawa sholat dilihat orang depan, kikik ya.